Oke, kalau lihat dari pollingnya cukup besar ya rentangnya, ada yang semester 4, ada yang semester 8, ada yang sedang koas, tapi ada juga yang sudah alumni. Mungkin next slide, Beatrice. Oke. Nah, polling kedua yang saya pengen tahu dari teman-teman semua ini, apakah memiliki ambisi itu boleh? Tinggal jawab boleh atau tidak. Silakan teman-teman. Apakah boleh? Boleh. Pada bilang boleh. Boleh. Yang lain? Boleh. Boleh. Jadi hampir semua bilang boleh ya. Boleh tidak berambisi. Oke, next slide. Iya. Kalau dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ambisius diartikan sebagai keinginan yang kuat untuk mencapai suatu tujuan, harapan, atau cita-cita. Sikap ambisius juga berarti penuh ambisi. Ambisi sendiri memiliki arti sebagai sebuah keinginan yang besar untuk mencapai sesuatu. Ya, jadi saya persilahkan Dr. Samuel untuk sharing, Dok. Nah, seperti yang kita sepakati, maksimal 7 menit sebelum kita lanjut ke dalam firman. Silakan, Dokter. Baik, langsung ya dokter ya. Selamat sore buat Dokter Jerry, Dokter Kartika, dan semua adik-adik PMKFK. Terima kasih buat kesempatannya. Saya diberikan kesempatan untuk sedikit sharing tentang pengalaman saya. Jadi, mulai berpikir untuk ketika lulus, sebelum lulus bahkan, mulai berpikir untuk Tuhan besok saya lulus, Tuhan mau saya jadi dokter yang seperti apa. Itu saya doakan mulai dari S1 bahkan. Waktu saya masuk koas, saya menjalani semua stase, dan saya merasa bahwa Tuhan, oh ya, perkenalan dulu ya. Tadi sudah ya, Samuel, angkatan 2008, alumni PMK Kedokteran. Saya seangkatan sama Dr. Francisca Sutrisno, kalau teman-teman mungkin sudah pernah ketemu. Jadi, kembali lagi, ketika saya masuk dalam fase koas, saya mencoba untuk berdoa sama Tuhan, Tuhan mau saya jadi dokter seperti apa, dan pengalaman saya paling banyak di stase Opsgin saat itu. Kemudian saya pengalaman sama Tuhan. Jadi saya coba berdoa buat itu, Tuhan apakah memang Tuhan berkenan saya untuk sekolah Opsgin gitu. Saya doakan. Karena buat saya secara pribadi, dokter umum itu tidak selalu jalannya harus sekolah spesialis. Kenapa? Ada banyak jalan, entah dia jadi pengajar, entah dia jadi ngurus manajemen rumah sakit, entah dia jadi peneliti, macam-macam. Akhirnya saya memutuskan untuk saya coba berdoa. Saya berdoa itu cukup lama, dari 2014 sampai 2017. Di saat teman-teman saya sudah sekolah, keinginan buat sekolah tuh ada gitu. Tapi sekali lagi saya nggak mau bahwa saya sekolah hanya karena kepengenan saya. Saya mau saya sekolah karena memang Tuhan yang mau saya sekolah. Akhirnya saya berdoa dan 2017 Tuhan menjawab doa saya. 3 tahun saya berdoa dengan penuh kesabaran. Tuhan menjawab doa saya dan Tuhan bilang, kalau Opsgin bukan jalan saya. Itu 2017. Kemudian saya mencoba buat berdoa lagi sama Tuhan, ya wes Tuhan, gini, kalau memang saya bukan sekolah Opsgin, Tuhan kasih saya jalan. Tuhan kasih saya ngomong ke saya jalan mana yang harus saya pilih kayak gitu. Karena apa cuma sampai di sini gitu. Karena saya tahu Tuhan mau saya lebih dari ini gitu. Saya berdoa lagi. Saat itu di rumah sakit satu dokter paru menawarkan ke saya untuk, Sam, kamu mau nggak doain buat BTKV? Dan kebetulan selama saya kerja selama 3 tahun, Tuhan memberikan saya kepercayaan begitu banyak untuk mengurusi pasien jantung, pasien paru, pasien interna yang urusannya dengan jantung paru. Tuhan begitu banyak kasih saya kepercayaan. Ketika ada tawaran tentang BTKV, dia membukakan bahwa rumah sakit saat ini butuh. Kenapa? Karena kita sudah bangun cath lab. Saya dari Jayapura, rumah sakit RSUD Jayapura, di situ tempat saya kerja, saya lahir, saya besar, dan
saya diminta untuk berdoa, saya belajar untuk mendoakan. Kenapa? Karena buat saya, jangan sampai apa yang saya doakan ternyata adalah saya sendiri yang harus menjawab kebutuhan itu gitu. Ketika saya bertanya sama Tuhan apa yang Tuhan mau saya jadi dokter seperti apa gitu. Kemudian saya belajar buat berdoa buat BTKV. Ternyata tahun 2018 saya sakit. Hidup dan mati saya waktu itu. Dan ya puji Tuhan sudah berobat, sudah sembuh. Dan dari dokternya pun mengatakan tidak ada masalah kalau saya masih mau lanjut sekolah. Tapi dari orang tua saat itu keberatan kalau saya sekolah bedah. Karena buat mereka, anak mereka cuma satu nih. Anak mereka cuma satu, mereka nggak mau terjadi apa-apa. Dan mereka bilang, udahlah, nggak usah bedah lah. Ambil yang lain aja kalau mau sekolah gitu. Karena kayaknya bedah berat banget buat kamu. Gitu. Ya udah. Ketika saya berdoa, saya belajar buat taat loh. Saya ditawari tentang kebutuhan rumah sakit BTKV, saya belajar taat berdoa. Saya sakit bukan mau saya. Kemudian orang tua berkata demikian, menurut saya, oh berarti bukan BTKV nih. Kenapa? Karena ya orang tua adalah salah satu wakil Allah, dan saya percaya bahwa Tuhan berbicara lewat mereka saat itu dalam pergumulan saya. Akhirnya list saya BTKV saya coret dan saya belajar berdoa lagi. Tuhan, dengan kondisi saya seperti ini, dengan harapan orang tua saya seperti itu, Tuhan mau saya sekolah apa? Gitu. Kemudian rumah sakit kembali lagi tentang kebutuhan gitu. Rumah sakit ternyata membutuhkan dokter mata laki-laki karena saat itu pensiun gitu. Mereka butuh penerus laki-laki. Ya saya belajar buat berdoa lagi kayak gitu. Dan kebetulan memang selama saya kerja, selain ngurusin pasien jantung, saya begitu banyak dikasih kepercayaan untuk mengurus pasien-pasien mata di poli ataupun di ruangan gitu. Dan saya belajar buat mendoakan itu. Dan ketika saya belajar untuk mendoakan itu, segala persiapan mulai dari tes kesehatan, beasiswa, sampai tes di Undip saat itu, semua dilancarkan sama Tuhan. Saya kerja cukup banyak. 1 bulan saya bisa kerja sebanyak 37 kali, jaga. Di saat 1 bulan cuma 30, saya bisa juga 37 kali, karena saat itu kita kurang orang. Dan persiapan saya untuk tes itu 1 minggu sebelum tes. Saya izin, karena saya rasa saya nggak bisa nih, saya harus belajar gitu. Akhirnya saya izin duluan, saya berangkat ke Semarang duluan, 1 minggu sebelum tes, saya sudah di Semarang untuk persiapan. Setiap hari saya belajar. Ya, saya nggak nyangka bisa keterima untuk tahap 1. Tahap 2-nya pun sebenarnya saya nggak begitu banyak berharap, karena di saat itu ada anak DPJP, menurut saya ada orang-orang lain yang punya kesempatan, chance lebih besar untuk keterima dibanding saya. Gitu. Ya udah, saya sih berserah aja, saya menjalani tes tahap 2 dengan biasa-biasa saja, ternyata tembus tahap 2 gitu. Awal semester 4 saya dapat pengumuman dari pemerintah daerah bahwa beasiswa saya diterima. Setelah sekian lama saya mengurus, beasiswa saya keterima. Puji Tuhan gitu. Jadi yang saya mau bilang adalah ketika saya menyerahkan segala cita-cita saya sama Tuhan, Tuhan mau kemana, bukan kepengenan saya, semuanya Tuhan bukakan satu. Dan sampai detik ini saya sekolah dengan biaya saya, kerja keras saya sendiri waktu saya kerja, dan Tuhan cukupkan dengan dari beasiswa, dan sampai detik ini bisa bertahan dengan tidak memberatkan orang tua saya. Mungkin itu ya, Dokter Ciri ya. Jadi saya belajar untuk menuruti apa kemauan Tuhan, bukan kemauan saya gitu, dan melihat kebutuhan di sekitar saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau lebih dari 7 menit. Baik, Dokter Samuel. Jadi kalau dilihat dari ceritanya Dokter Samuel tadi, purpose drive life. Jadi tujuannya itu yang membuat Dokter Samuel ya tadi walau jaga dia harus tetap belajar, ya walau tidak jadi objin sekarang dia sekolah mata, tapi tidak ambisinya saja dia tanyakan kepada Tuhan. Kalau kita lihat di slide sini ada sekelompok anak kecil yang difoto di sebuah klub bola, sebuah akademi sepak bola. Anak kecil ini dari kecil pasti punya goal. Goalnya adalah menjadi seorang pemain bola profesional. Dari kecil dia sudah latihan, dari kecil dia sudah persiapkan intake-nya yang baik, dia sudah atur pernafasannya dengan satu tujuan menjadi pemain bola profesional. Kenapa harus punya tujuan ya tadi? Dengan upayanya tadi ada yang mau dicapai.
Namun, kalau dilihat ambisi, saya ketika di fase seperti teman-teman, di tahun 2002 ketika PMKK Jumatan, nah, ditanya sama kakak kelas saya, apa motivasi adik-adik masuk ke kedokteran? Teman-teman yang lain, saya mau jadi perpanjangan tangan Tuhan. Luar biasa. Teman yang lain bilang, saya mau menerapkan cita-cita saya dari kecil. Saya mau apa, saya mau apa. Ketika sampai pertanyaan kepada saya nyeleneh sendiri jawab kepada kakak tersebut. Saya mau jadi orang kaya, Kak. Semua langsung lihat, jadi orang kaya, katanya kan? Iya. Tapi setelah saya berjalan, ditolong oleh PMKK, ditolong oleh KTB, malah justru saya tanya kembali pertanyaan itu ke saya. Apa iya, Jer, menjadi orang kaya itu hanya menjadi dokter? Terkadang kita punya ambisi, kadang-kadang itu dangkal. Ya seperti ambisi saya masuk FK 2002 untuk menjadi orang kaya. Padahal menjadi dokter bukan hanya menjadi kaya, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Next slide. Imago Dei. Imago Dei adalah kita diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Dari Kisah Para Rasul 13 ayat 36 ini dikatakan, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. NIV katakan, now when David served God, bisa di next, purpose in his own generation, he fell asleep, he was buried with his ancestor and with his body decay. Boleh di next? God purpose. Seorang Daud melakukan tujuannya Tuhan. Sehingga generasi-generasi Daud, kalau kita baca dari kisah Daud, semua generasinya Daud dengan Daud ikut purpose-nya Tuhan menjadi para pemimpin bangsa Israel. Begitupun juga kita ditetapkan untuk berdiri pada generasi ini dengan prinsip next. Ada 3 prinsip yang kita harus punya nih sebagai anak-anak Tuhan. Tujuan utama manusia diciptakan adalah memuliakan Tuhan dan menikmati Dia untuk selama-lamanya. Bukan memuliakan saya, bukan memuliakan kita masing-masing, tidak. Untuk memuliakan Tuhan. Jadi kita tidak menikmati diri kita sendiri. Kita tidak memuliakan Dia. Oh ya, saya bisa seperti sekarang. Itu karena saya belajar keras. Saya bisa seperti sekarang karena usaha saya. Tidak. Poin kedua, kita dipanggil itu untuk rencana Tuhan. Bukan tujuan kita. What is the God purpose in me? Bagaimana tujuan Tuhan dalam saya? Bagaimana ambisi Tuhan di dalam kehidupan kita? Poin ketiga, prinsip yang harus kita juga sama-sama perhatikan, bukan kita yang mencari tujuan, teman-teman, dan panggilan kita. Namun sebaliknya, tujuan dan panggilan kita yang sudah menemukan kita terlebih dahulu. Ini doktrin. Jadi, kita tidak memuliakan diri kita sendiri, tapi kita muliakan Tuhan. Kita tidak menikmati diri kita sendiri untuk selama-lamanya. Kita dipanggil itu untuk rencana Tuhan. Mungkin ini bisa jadi pertanyaan perenungan bagi kita, what is the God purpose in me? Bukan what is my purpose, what is my goal, bukan. What is the God purpose in me? Next. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa itu rencana Allah? Ambisi Allah terhadap kita. Ketika teman-teman saat ini ada di Fakultas Kedokteran dengan program studi masing-masing, apa ambisi Allah terhadap kita?
Next. Nah, kita kembali polling sebelum masuk polling ketiga. Apakah kamu sudah tahu tujuan hidupmu setelah lulus? Langkah real yang akan diambil? Apakah mau studi lanjut? Apakah kamu mau ke pedalaman? Apakah kamu mau menjadi dosen? Atau ada yang mau jadi ibu rumah tangga? Atau mungkin ada yang mau menikah? Atau lain-lain? Mari teman-teman. Mau seperti apa? Ya, di luar daripada pilihan ini juga boleh. Kalau memang ada yang mau jadi biarawati atau biarawan juga boleh. Silakan, bisa teman-teman respon di lembar chat. Belum tahu. Wah, ada yang belum tahu. Yang lain? Masih bingung. Buka bisnis, Dok. Oke. Yang lain? Belum tahu mendapat pekerjaan yang sesuai passion. Oke. Terus tidak ada yang mau menikah ya? Tidak ada yang mau jadi ibu rumah tangga juga? Belum tahu, Dok. Bapak rumah tangga, Dok. Wah, enak nih istrinya ya, bakal jadi bapak rumah tangga. Jadi istrinya bekerja, suaminya di rumah. Yang lain? Oke. Next. Ada slide saya yang hilang, satu hour calling, satu slide lagi, atas lagi. Atasnya, sebelumnya. Sebelumnya lagi. Imadoge, Des. Ada gambar koas ikut konsulen. Nah, kebalik nih. Our calling is to answer or to follow someone. Jadi kalau dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia, imbauan, panggilan itu adalah imbauan, ajakan, undangan. Kita pasti sering banget sekarang terima undangan Zoom meeting, terima undangan kuliah lewat Zoom. Our calling is to follow someone. Sekarang bagi teman-teman yang sudah koas atau mahasiswa tahap akhir pasti punya pembimbing. Ya, biasanya residen, konsulen, senior yang di-follow. Baik itu ilmu atau skill, bahkan mungkin ada beberapa yang follow karakternya. Yang di-follow itu biasanya yang sudah ahli, bukan orang yang tidak ahli. Jadi tadi Roma 8 ayat 2 mengatakan, disebutkan bahwa kita terpanggilnya sesuai dengan rencana Allah, yaitu to follow Jesus. Kalau kita lihat di sini, teman-teman, lihat di sini ada kumpulan satu konsulen dikelilingi oleh banyak presiden atau mungkin koas atau mungkin trainee. Kalau konsulennya dibilang periksa ya pasti mereka akan periksa. Kalau dulu saya sekolah anestesi, konsulen bilang masukkan obatnya, kita masukkan obatnya. Kalau teman-teman yang koas nanti, ayo datang ya jam 5 pagi TTV, kata residennya datang jam 5 pagi. Atau mungkin ada yang besok laporan praktikum dikumpulkan, kata kakak pembimbingnya, dikumpulkan. Kita tetap lakukan itu. Kenapa kita lakukan itu ya? To answer or to follow, melakukan apapun yang dia ingin lakukan saat kita mengambil keputusan, ambisi Tuhan dan bukan ambisi kita. Yang harus kita ingat setiap hari itu harus setia. Setianya apa? Setia melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dengan sungguh-sungguh dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini ayat emas saya nih, Kolose 3 ayat 3, mungkin teman-teman akan buka nantinya. Di sini saya undang Dr. Kartika. Pak Dr. Kartika
online, Dok. Halo? Ya, Apa dok? halo. Iya, mungkin Ya. Dokter Kartika bisa sharing sama kita, Dok, bagaimana dokter bisa memanggil panggilan, menjawab panggilan Tuhan, atau mungkin apa ambisi yang bisa dijawab untuk menjawab ambisi Tuhan. Silakan, Dok. Ya. Halo, selamat sore. Masuk gak suara saya ya? Masuk ya? Halo? Masuk, Dok. Masuk ya? Masuk. Ya. Maaf tadi telat ya. Jadi saya perkenalan dulu, saya Kartika, saya PMKK angkatan 2006, lulus dari Fakultas Kedokteran, profesi di 2012. Saat ini saya melayani di Semarang sebagai spesialis mata. Nah, buat saya nih, mungkin saya sharing ya, kenapa tadi mungkin ada polling dari Dokter Jerry ya, apakah hidup kita tuh harus memiliki ambisi? Ya, kalau jawaban saya harus menjawab, saya jawab harus. Karena orang tanpa ambisi atau satu tujuan pasti berjalannya nggak memiliki arah. Jadi setiap orang harus punya ambisi. Namun sekarang pertanyaannya itu ambisi siapa tadi ya, Dokter Jerry udah sharing ya, ambisi itu ambisi kita, ambisi orang lain, ambisi orang tua atau ambisi orang yang ikut-ikutan. Makanya kalau kita nggak punya ambisi, pasti kita jadi orang-orang ikut-ikutan sama lingkungan kita gitu ya. Saya mau sharing hal yang ringan aja ya, beberapa apa namanya, ada part dalam kehidupan saya nih, saya benar-benar mengerti ini ambisinya saya atau ambisinya Tuhan ya. Yang pertama tuh waktu itu saat saya SMA, saya berada di kelas yang diunggulkan nih bagi guru-guru ya. Bagi saya waktu itu masuk FKU itu hal yang lumrah untuk komunitas saya saat itu. Makanya saya waktu itu belajar, berlatih, MB ya waktu itu namanya ya, berupa penyerahan diri atau kepikiran sama sekali untuk ya kuliahnya di luar kota. Saya dari Jakarta nih. Bahkan saat itu saya bernazar nih sama Tuhan, kalau saya terima di UI, saya itu akan memberikan waktu saya untuk pelayanan siswa. Nah, waktu itu, jadi waktu saya di Rokris ya, waktu itu namanya ya, itu ada pelayanan siswa. Nah, waktu itu saya bernazar sama Tuhan, Tuhan, kalau saya keterima di FKUI, saya akan ini deh, memberikan hidup saya untuk pelayanan siswa. Nah, itulah. Singkat cerita, saya keterima bukan di tempat yang saya cita-citakan, tapi saya diterima di Undip ya, di Semarang. Waktu itu bagi saya, secara manusia, pukulan ya itu ya, pukulan harus jauh dari komunitas. Saya udah akrab waktu itu sama teman-teman saya, harus jauh dari keluarga, harus kuliah di tempat yang nggak pernah saya pikirin sama sekali. Awalnya tuh saya protes sama Tuhan, kenapa Tuhan tempatkan saya di Semarang, padahal uh, rancangan saya nih, saya mau kalau di UI saya mau gini, 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 mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, apakah itu rancangan yang buruk? Dan di situ saya sempat kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan membelokkan gitu hal yang menurut saya itu udah bagus sesuai Alkitab gitu istilahnya. Dan saya jalani waktu itu di Fakultas Kedokteran Undip ya, di preklinik saya kerjakan dengan bersungguh-sungguh awalnya. Namun waktu itu kan keras ya, apa namanya, anatomi itu ya yang bikin kita kelupa sama semuanya ya, anatomi semester 1, semester 2 ya mengikis tuh kecewa saya sama Tuhan. Waktu itu jadi justru saya apa ya, dengan tekanan, dengan pressure dari pendidikan, saya jadi dan ditolong sama PMKK, saya jadi ya kembali lagi gitu, saya bersyukur gitu. Preklinik, klinik berjalan, akhirnya saya lulus. Saya kembali nih, lihat ke belakang nih. Kenapa ya? Lucu juga ya. Kenapa waktu itu saya nggak bersyukur? Padahal saya juga bisa masuk PTN yang cukup bergengsi ya. Undip bukan PTN yang tidak bergengsi, tapi bergengsi juga. Justru di Undip saya banyak hal juga yang bisa saya kerjakan dari akademik, dari non-akademik, jadi ASDOS, saya bergabung di PMKK, bisa pelayanan juga, dan bonusnya saya dapat jodoh di Undip. Ya, itu hal yang nggak terpikirkan ya untuk saya pada awalnya gitu. Jadi tadi kata Dokter Jerry ya mungkin apa yang saya rancangkan terlalu cetek, terlalu ringkas dan pada akhirnya saya sadar bahwa ini semua tuh untuk kemuliaan Tuhan ya, bukan untuk kemuliaan saya ya. Bayangin kalau dulu saya keterima di UI, mungkin saya lanjut tuh untuk memuliakan diri saya sendiri dan melupakan Tuhan. Dan saya menyadari kalau kita salah men-set goalnya kita, nah pusatnya tuh adalah saya kaya, saya aman, segala macam
masa depan saya terjamin segala macam. Padahal jauh dari itu ada sutradara nih yang paling baik untuk hidup saya, yang sudah nulis nih skenario yang lebih indah dari yang skenario yang sudah saya tulis. Nah, nggak sampai di situ tuh, mungkin ya pergumulan bagaimana menguji ambisi ya, menguji ambisi ini ambisi kita apa ambisi Tuhan nih. Nah, nantinya teman-teman lalui ini bukan hanya di satu bagian hidup, tapi juga bisa di bagian-bagian hidup yang lain ya. Misalnya nanti nih, bagaimana kita menikah apa enggak, mencari pasangan hidup nih, kita nikah, kita mencari pasangan hidup yang satu pemahaman dengan kita ya, kalau bahasa PMKK sevisi sama kita ya. Terus bagaimana juga dulu saya sempat sedih nih, lulus dokter, nikah, saya jadi pengangguran, ibu rumah tangga, ngurus anak selama 1,5 tahun. Saya akhirnya mulai ngajar jadi dosen di akademik perawatan, akhirnya bergumul untuk jadi spesialis mata, terus jalanin spesialis dengan dinamika, ya ibu-ibu sekolah tuh beda deh ininya, rasanya ya. Nah, ini bener nggak nih punya Tuhan menempatkan saya di sini. Saya sempat berkali-kali waktu PPDS saya nangis, ini bener nggak nih saya harus PPDS, bener nggak saya memilih untuk meninggalkan suami saya. Waktu itu saya sama suami saya jadi berpisah kota segala macam. Saya sempat bertanya-tanya sama Tuhan. Nah, sampai saat ini saya juga masih belajar sih bagaimana tetap menjaga goalnya yang sudah Tuhan tetapkan, dan ambisinya Tuhan nih harus dijaga. Nah, kadang-kadang nih kita sebagai dokter, sebagai nanti ahli gizi, farmasi, segala macam, psikologi, itu juga dipengaruhi sama materi ya, kesulitan, pressure. Nah, itu tuh sangat bisa mengubah kita. Nah, kalau kita ingat ya hidup ini kita punya siapa sih ya? Siapa sih yang nyiptain kita? Ya punya Tuhan. Gelar yang sudah ada pada kita nih punya siapa? Ya punya Tuhan ya. Keluarga yang udah Tuhan kasih nih punya siapa? Ya punya Tuhan. Ya udah, itu semua dari Tuhan ya, kita set kehidupan kita ya untuk kemuliaan Tuhan, karena kita diciptakan untuk Tuhan dan oleh Tuhan. Gitu, Dr. Jerry. Oke, baik, Dr. Kartika. Balik ke slide yang 1 Korintus 1 ayat 9. Oke, yes. Tujuan dan panggilan bukan kita cari, namun Tuhan sudah lebih dahulu mencari atau menciptakan, bahkan menebus kita. Kita tuh hanya tugasnya menjawab panggilan tersebut. Jelas nih di 1 Korintus 1 ayat 9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. God is faithful, who has called you into fellowship with His Son, Jesus Christ our Lord. Terkadang tujuan kita sebagai manusia itu hanya kebahagiaan. Next slide. Di hidup sebagai manusia, kebahagiaan tersebut ada yang dikenal dengan triangle of happiness. The golden triangle of happiness. Silakan next. Ya, apa itu? Yang pertama ini golden triangle-nya versi manusia. Security atau rasa aman. Rasa aman seperti apa? Kalau saya punya kenalan, saya punya rekomendasi, saya aman. Gaji saya 2 digit, saya aman. Saya kerja di rumah sakit yang besar, di perusahaan X, saya aman. Saya menikah dengan seorang dokter, punya suami dokter, punya istri dokter, saya aman. Terjamin masa depannya bila itu semua. Saya akan bisa kaya raya kalau saya jadi dokter spesialis. Ini versi manusia. Yang kedua adalah purpose atau meaning. Bagaimana orang melihat saya. Orang itu akan menghormati saya, misalnya kalau saya bisa mimpin, atau saya nanti sekolah S2. Orang tua saya akan bangga kalau seandainya saya punya menantunya adalah seorang dokter, atau anaknya dokter spesialis. Golden triangle yang ketiga, relationship. Bagaimana inner circle kita membuat saya merasa nyaman. Sebagai contoh ya, saya nyaman kalau saya bergaul sama orang-orang penting, orang-orang terhormat, dikenal satu komunitas. Saya aman kalau inner circle-nya sama orang-orang yang hebat. Semuanya adalah saya. Tapi bagaimana sebenarnya kalau kita ikut Tuhan, golden triangle of happiness-nya tersebut, harusnya kita bisa tanya seperti ini. Bagaimana sih untuk mencapai ketiga hal tersebut? Hidup saya ini dapat berdampak
dalam kurun waktu yang diberikan Tuhan kepada saya. Triangle yang sebenarnya sudah tersedia, bukan seperti manusia lain yang cari. Triangle-nya seperti apa? Next. Security in God. Mazmur 23 ayat 1-6, dia gembala, kita menjaga dengan gada dan tongkatnya di padang. Di padang ketika jelas Tuhan ada, di lembah yang kelam, Tuhan juga tetap menjaga dengan gada dan tongkatnya. Yang kedua, purpose or meaning of God. Rancangan kebahagiaan seperti yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11. Yang ketiga, relationship with God. Oleh karya penebusan, kita memiliki hubungan yang baik dengan si pemberi hidup. Apa yang kita lakukan harusnya merupakan respon dari anugerah keselamatan yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Next. Ya. Kadang kita itu membatasi diri sebagai profesional. Dokter gigi, ahli gizi, mendefinisikan profesi yang bermisi itu hanya bisa dicapai bila kita pergi ke pedalaman, ke ladang misi. Pada akhirnya banyak teman-teman, bahkan saya dan istri juga berpikir, wah dokter di kota itu nggak bisa jadi dokter bermisi. Padahal jauh lebih luas dari itu, potensi kita bisa kita pakai dimanapun kita diletakkan, baik itu di kota, baik itu di pedalaman. Tujuan hidup yang Tuhan sudah siapkan untuk kita sejak semula bukanlah sebuah pekerjaan besar yang akan kita lakukan di kemudian hari, namun panggilan hidup ada dalam kesetiaan kita dalam menjawab dan mengikuti Yesus setiap hari. Jadi setia. Sharing sedikit mengenai kesetiaan ketika menjawab panggilan Tuhan, apapun dia lakukan, Tuhan tidak akan berkata ketika besok kita ketemu sama Tuhan muka dengan muka, hai anakku, hai hambaku yang bertalenta, well done. Hai anakku, hai hambaku melakukan hal yang besar, yang dahsyat, well done. Tapi Tuhan menginginkan well done, hambaku yang setia. Bukan hambaku yang bertalenta, bukan hambaku yang melakukan hal besar, tetapi hambaku yang setia. Sharing pribadi saya, ketika saya lulus anestesi tahun 2014, beberapa tawaran di kota besar sudah ada. Namun, sama seperti Dr. Samuel tadi, ketika saya sekolah, saya sudah mengikatkan perjanjian dengan beasiswa dengan Yakum di Temanggung. Di sini sebenarnya kesetiaan itu benar-benar diuji. Kalau dihitung tahun 2014, Triangle of Happiness secara manusia, kelihatannya lebih bisa dicapai di kota besar secara manusia. Namun kami sekeluarga berdoa, tapi tidak hanya berdoa, melakukan analisa. Kalau orang gereja bilang, cari hikmat. Dengan apa? Dengan melakukan analisa SWOT. Strength, weakness, opportunity, threat, dan setelah kita lakukan SWOT tersebut, jelas sekali Tuhan membuka panggilannya untuk kami setia. Hai anakku, mengabdi kembali sama Yakum di Temanggung selama 5 tahun. Benar-benar sesuai dengan kesepakatan Tuhan, 2014 sampai 2019, tidak kurang 1 hari pun, tidak lebih 1 hari pun, Tuhan tepati janjinya. Kami sampai di kota, kami bisa punya kesempatan untuk melayani di kota, tapi kami juga bergumul. Tuhan, kami mau melayani seperti apa? Bagaimana kami bisa terus menjadi bermisi, walau kami ada di rumah sakit yang besar, walau kami ada di kota yang besar. Saat mengambil keputusan mengikuti ambisi Tuhan tadi, dan bukan ambisi kita atau ambisi kami, apakah itu mudah? Tidak, teman-teman. Tidak sama sekali. Namun jika kita ingat setiap hari, kita harus setia. Kita harus setia. Setia artinya apa? Melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dengan sungguh-sungguh dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kolose 3:23, 5 tahun itu benar-benar bersama Tuhan, baik itu yang mulus maupun jalan lembah. Don't worry,
is more than enough. Next. God lead us to where we are supposed, next, to be, not where we want to be. Life purpose is to answer and to follow Jesus. Terima kasih teman-teman, mungkin kita bisa sharing, tanya jawab, kami persilahkan. Kami kembalikan ke host, boleh? Baik, ya. Terima kasih dokter atas firman dan sharingnya. Terima kasih juga untuk dokter Samuel dan dokter Kartika. Untuk teman-teman atau kakak-kakak yang ingin bertanya, dipersilahkan on mic atau bisa diketikkan di dalam kolom chat. On mic aja lah, sesama kakak, biar bisa dengar. Ya, silakan kakak-kakak. Oh, ada yang malu-malu. Oh, ada presensi. Gimana, teman-teman? Tadi yang belum tahu mau seperti apa, mau bagaimana, ya mungkin bisa cerita. Ini saya ajak dua narasumber yang mungkin umurnya nggak beda jauh sama teman-teman. Kalau sama saya kan terlalu jauh ya. Angkatan 2002 dengan angkatan 2021 ini ya, yang paling muda ya. Paling muda angkatan berapa nih? 2021 dokter. Ya, 2020. 2021. 2020. 2020 ya. Silakan. Ya kakak-kakak. Tanya aja apa aja. Jadi boleh nggak berambisi? Boleh dong. Ambisinya seperti apa ya? Tadi harus ambisi ambisinya Tuhan, bukan ambisinya kita. Karena ambisi kita bisa bikin kita juga jadi kecewa atau mungkin terlalu dangkal. Silakan teman-teman. Selamat sore dokter, mau tanya. Ya, siapa nih namanya? Iva dokter. Iva. Ya. Oke, gimana Pak? Mau tanya untuk mungkin berapa lama sih dok? Berapa lama waktu untuk dokter menyadari bahwa semua ini tuh adalah sesuai sama apa yang sudah Tuhan kehendaki dalam hidup dokter gitu, menjalani kehidupan ini, jadi spesialis anestesi dan bisa kerja di kembali lagi untuk mengabdi di Yakum Temanggung. Terima kasih. Oke, baik Iva. Yang lain? Atau langsung dijawab dulu? Kita jawab dulu ya. Kalau time frame-nya yang jelas, ketika saya lulus menjadi seorang dokter, bergumul, saya juga kembali PTT cara lain, saya 2 tahun ke Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sama seperti Samuel, sebenarnya nggak tahu ya kenapa bapak-bapak ini atau dokter-dokter cowok ini pengen jadi SPOG sebenarnya. Saya waktu dulu FK juga pengen jadi resident obgyn. Mungkin karena bajunya hijau, terus jadi mencolok mata ya. Jadi, tapi setelah saya lulus, Tuhan tidak membukakan jalan. Taunya gimana dok? Loh, nggak ada kasus obgyn kok ketika saya jaga UGD. Ketika teman saya yang sekarang jadi dokter obgyn tuh, yang ada pasien brojol aja datang ke UGD gitu. Oh, berarti ini cara. Tapi yang datang adalah apa? Yang datang adalah pasien gawat. Pasien trauma, kebetulan paling banyak datang pasien trauma. Ya, saya juga bilang, wah pasien trauma, berarti saya bisa jadi dokter bedah dong. Saya cepat bergumul juga, dokter bedah dong. Nah, kalau ditanya waktu, ketika saya bergumul soal anestesi, yang jelas saya mungkin bisa, atau jawaban Tuhannya lebih cepat. 3 bulan sebelum saya mendaftar ke anestesi,
Tuhan, entah gimana caranya saya masuk kamar, bongkar-bongkar bawa orang dari Semarang. Kalau zaman dulu saat teduh itu tulis di buku gitu. Jadi buka firman tulis di buku. Nah ternyata waktu itu ya ada soal cita-cita lah saat teduh saya waktu itu. My ambition. Saya tulisnya my ambition. Nomor 1 malah SPAN. Nomor 2 SPOG. Loh saya bilang, Tuhan kapan saya tulis ini? Saya juga lupa gitu loh. Kapan saya lihat? Terus saya buka, ya saya tipe orang yang kadang suka, waktu itu saya ingat banget di pojok kanan Jepara. Saya tulis Jepara. Berarti kenapa saya ada Jepara? Berarti waktu saya stase ada di Jepara, saat teduh, oh ini, tulisan saat teduh saya. Ya saya bergumul, ya tadi, mepet sekali daftar bulan depan tinggal 2 minggu tinggal penutupan pendaftaran, tapi dibukakan semuanya. Yang pasti saya bukan orang sensitif yang bilang, "Hai Jerry, Tuhan berbicara dalam telinga saya," gitu, tidak. Tapi saya selalu kadang tanya sama orang. Jadi ya waktu itu saya sudah pacaran sama Dokter Kartika, kita sharing. Kalau saya sekolah objin gimana, Dek? Gitu kan? Kalau saya tadi kalau sekolah bedah gimana? Ngapain sekolah bedah gini kan? Kalau saya sekolah objin gimana? Ngapain nggak bisa sekolah objin? Kalau saya sekolah anestesi bagaimana? Wah, dia langsung bilang, oke kalau gitu saya doakan kalau abang mau sekolah anestesi. Wah ini jawaban Tuhan. Kertas saya bilang anestesi, terus pasangan saya juga dia mau kalau doakan anestesi. Oke, sekolah jadi anestesi. Lulus, ya di tengah jalan ya pergumulan kita jadi dokter, saya bukan anak siapa-siapa, adalah materi ya untuk sekolah. Sekolah itu sebenarnya mahal bukan uang sekolahnya, tapi karena nggak kerja selama 4 tahun harus hidup, berarti 4 kali 12 bulan. Belum menikah, dan kalau menikah nanti belum juga dihitung kalau istrinya melahirkan. Itu berapa biaya hidup kita harus kita tanggung selama 4 tahun. Tapi ternyata Tuhan siapkan. Ada satu rumah sakit kecil di Kabupaten Temanggung, di Kecamatan Parakan, itu membutuhkan dokter anestesi. Ketika saya semester 4, dia bilang, udah dokter balik aja ke sini. Ya puji Tuhan, ya saya baik dok, uang kuliah dokter nanti dokter bisa kami biayai, tapi maaf, kami tidak bisa memberikan, kalau dokter Mumu tadi bisa memberikan beasiswa ya, kalau kami tidak, kami hanya bisa memberikan soft loan. Jadi dokter kami pinjami dulu, nanti ketika dokter sudah lulus, dokter nyicil ke kami sampai jumlah yang kami pinjamkan tanpa bunga. Ya, saya bilang, oh ya udah. Saya sempat bergumul ya, sebenarnya 6 tahun yang lalu, saya juga ditawari oleh guru-guru saya untuk ada di kota Semarang, bergabung dengan rumah sakit daerah, bergabung dengan rumah sakit di kota besar, tetapi tadi, nah orang setia itu ya Tuhan pasti kasih deh, Tuhan pasti tunjukkan jalan. Ya tadi kita juga SWOT, kita selalu orang yang suka SWOT analisis, oke, strength-nya apa, weakness-nya apa. Berapa lama nih? Kita juga sampai bilang, oke berapa lama sih? Waktu itu saya dibiayai dalam waktu 2 tahun. Ada prinsip, ada rumus. Kalau dibiayai 2 tahun, biasanya mau pakai rumus apa? Kalau 2 sebagai N, berarti N, mau plus 1, atau 2 kali N, berarti kalau 2 kali N 4 tahun. Kalau 2N plus 1, berarti 2 kali 2, tambah 1, berarti 5 tahun. Ya udah kita sama istri bilang, ya udah kalau gitu, kita anggap aja ini 2N plus 1. Kita bergumul buat 5 tahun. Berapa lama, Pak? 5 tahun. Enak? Nggak enak. Sudah mulai nyaman ketika di proses itu, namun juga berdoa lagi, bergumul lagi. Jawaban Tuhan lagi, saya coba putri saya 2 orang. Kakak mau nggak kalau tinggal di... Aduh, kakak dos pianonya di mana, Pak? Wah, sudah mulai bertanya kan? Les bahasa Inggrisnya gimana, Pak? Kakak gimana? Kakak seneng sih di sini, tapi kakak nanti gimana ya? Jadi saya bilang, Tuhan apakah memang janji kami 5 tahun yang lalu? Tuhan mau jawab nih, kami mau kemana? Begitu, Iva. Siap, terima kasih dokter. Yang lain?
Tanya aja, nggak apa-apa. Tentang apa? Apa, Beatrice? Beatrice mau tanya apa? Izin bertanya dokter, apakah suara saya jelas? Halo? Beatrice. Oh ya baik dokter. Tadi kan kalau dari yang sharing dokter ada Ya, mungkin. silakan. Iya baik dokter. Jadi kalau dari tadi beberapa sharing yang saya dengar, biasanya kalau ketika Tuhan menyediakan jalan itu ada beberapa godaan-godaan lain dokter, dan godaan itu belum tentu salah begitu dokter. Kayak misalnya tadi dokter sempat ditawari untuk bergabung di rumah sakit daerah lain, begitu kan, itu kan bukan sesuatu yang buruk ya dokter. Bukan godaan yang kita kira itu buruk. Gimana ya dokter cara bedainnya kalau godaannya itu sendiri sebenarnya sama-sama baik dengan apa yang Tuhan sudah mungkin rancangkan untuk kita, supaya nggak salah begitu dokter memilihnya gitu. Ketika dua-duanya sama-sama baik begitu. Ya, sebenarnya cara ngujinya seperti Dr. Samuel tadi, saya setuju banget. Ketika kita menguji ambisinya Tuhan, ya Tuhan itu bukakan semua. Tidak semua pintu Tuhan bukakan. Pintunya itu satu-satu. Jadi kayak tadi sebenarnya kalau kita tarik ceritanya Dr. Samuel, dia dari koas, dari dokter umum dia pengen sekolah objin. Kok balik nih ke daerah, nggak pernah nangani kasus objin, ya kan? Terus dia bergumul lagi, ditawarin untuk BTKV. Nah, bergumul lagi nih, ternyata Tuhan kasih nih, penyakit atau kasih izinkan segala sesuatu terjadi. Bergumul lagi, oh ternyata kok saya memang Tuhan izinkan memang tidak ingin jadi SPOG, tidak jadi SPBTKV, tapi Tuhan tunjuknya saya menjadi spesialis mata. Nah, itu semua itu kalau tadi kita bedakan kayak saya, kenapa saya tetap pilih untuk setia, ya tadi, karena menurut saya dengan saya setia pasti Tuhan siapkan sesuatu ke depan. Terus bagaimana mengujinya, kamu bisa bikin 4 kuadran tadi lah, strength, weakness, strength, opportunity. Bisa ya, teman-teman bisa ya bikin SWOT gitu. Kalau saya pilih rumah sakit A, strength-nya ini. Jujur, jangan karena pengennya ke rumah sakit A, jadi strength-nya rumah sakit A lebih baik. Terus weakness-nya apa? Gitu. Jadi kalau saya sebenarnya kadang ya kita menguji sesuatu ya bisa sambil ngobrol sama Tuhan juga lah. Oh ini begini, ancamannya apa, threat-nya apa, opportunity-nya saya apa ya kalau saya bergabung sih. Terus di head to head kan, oke, setelah di SWOT, yang ini di SWOT. Dihitung, mana sih sebenarnya yang banyak strength-nya, mana sih sebenarnya yang weakness-nya lebih besar. Ya kalau saya minta hikmat sama Tuhan, caranya seperti itu ya. Tuhan, saya bisa analisa. Habis itu berdoa. Nah kita berdoa nanti tuh ada aja jalannya. Oh ternyata ya ini. Itu saya. Mungkin Dokter Samuel bisa sharing dok. Tadi bagaimana milih sama-sama baik nih. Kalau ini kan sama-sama baik, sama-sama mata, BTKV ya sama-sama jadi operator. Caranya gimana? Ya, terima kasih Dokter Jerry. Tadi yang bertanya siapa? Beatrice ya? Baik. Kalau dari pertanyaannya Beatrice sih saya ngambil kesimpulan mungkin secara general Beatrice pengen tahu apa maunya Tuhan gitu. Iya nggak? Benar nggak Beatrice? Gimana sih cara kita mau tahu apa maunya Tuhan? Benar nggak sih? Iya dokter. Iya ya. Kalau saya balik bertanya sama Beatrice. Andai kata nih Beatrice ditutup matanya, kemudian belum pernah ketemu saya, belum pernah ketemu Dokter Jerry, dan di situ ada 3 pria, salah satunya ayahnya Beatrice. Ketika ngomong dari 3 pria itu, Beatrice bisa mengenal suara ayahnya Beatrice tidak? Bisa dokter. Kenapa? Karena
suara ayah saya sudah saya dengar dari kecil. Oke, karena Beatrice mengenal suara ayah Beatrice. Iya. Mengenalnya karena setiap hari ketemu. Betul, dokter. Sama seperti kita ke Tuhan seperti itu. Kita kenal suara Tuhan di mana? Gimana? Karena dari kecil kita udah baca firman Tuhan. Karena dari kecil kita sekolah minggu. Karena setiap hari kita saat teduh. Jadi, gimana caranya kita mau tahu suara Tuhan ya? Yang paling tahu Beatrice sebenarnya, bukan orang lain. Kita memang nggak punya karunia. Ya, saya bilang mungkin ada ya. Mungkin ada. Di Alkitab bilang ada orang yang dikasih karunia memang bisa mendengar kayak gitu. Dan kalau saya secara pribadi saya nggak bisa. Tapi karena saya mengenal dan Tuhan sendiri pun memberikan kita bantuan Roh Kudus untuk bisa merasakan bahwa Tuhan itu hadir di sekitar kita. Jadi ketika saya berdoa bertahun-tahun dan saya tahu bahwa ini maunya Tuhan adalah karena saya setiap hari berdoa. Saya setiap hari berdoa, saya setiap hari baca Alkitab, saya setiap hari mencoba mencari tahu kepengenannya Tuhan dalam hidup saya itu apa. Jadi ketika saya tahu saya aktivitas biasa gitu. Tapi ketika saya bekerja, saya menjalani hidup saya dan ada satu momen saya tahu oh ya, Tuhan mau saya ke sini untuk berdoa. Dan saya belajar buat manut gitu. Itu aja sih sebenarnya. Dari sekian banyak pilihan baik. Opsgin tuh nggak salah loh. BTKV tuh nggak salah. Opsgin baik, BTKV baik, nggak ada jurusan yang menurut saya salah kayak gitu. Jadi dokter umum saja pun nggak salah. Tapi kenapa saya memutuskan buat sekolah? Karena saya tahu Tuhan pengen saya buat lanjut. Dan lagi-lagi dari itu, karena kebutuhan, dan ketika saya disampaikan, Roh Kudus, ya saya nggak ngerti sih bahasanya gimana, nanti kesannya kayak karismatik gitu. Tapi maksudnya Roh Kudus, ya teman-teman pernah nggak sih kayak digerakkan untuk melakukan sesuatu gitu? Ya itu saya percaya suatu Roh Kudus kayak gitu. Dan ketika berdoa dan dalam pergumulan saya ternyata ya di sini gitu. Ya kayak gitulah ketika saya berdoa 3 tahun Opsgin Tuhan bilang enggak. Teman-teman percaya nggak saya Tuhan bilang enggak itu ketika saya nonton Habibie Ainun. Lucu ya cara Tuhan menjawab. Jadi lewat film Habibie Ainun justru Tuhan jawab bahwa jawaban doa saya bukan Opsgin. Kayak gitulah. Intinya yang paling tahu Beatrix sendiri. Berdoa, baca firman, dan nanti Beatrix bisa dapat jawabannya di situ. Udah, itu aja. Oke, gimana Beatrix? Udah kenalan sama Tuhan kan? Terima kasih banyak dokter jadi dokter. Iya. Sangat teman-teman yang lain. Jadi ini kita sebenarnya pengen sharing sebuah apa ya, sebuah doktrin. Nah, tadi kan sebuah doktrin, tapi dengan ya penyampaian yang ternyata Tuhan tuh begini ya gitu ya. Misalnya Tuhan tuh begini banget nih sama hidup saya. Ambisinya sama Tuhan itu, ambisi Tuhan sama saya itu begini. Nah, sama seperti dokter Samuel bilang, gimana lo bisa kenal, gimana lo bisa tahu ambisinya kalau lo aja nggak kenal kan gitu. Kalau lo tiap hari juga nggak setia sama dia ya. Itu yang yang harus kita kita sadari. Teman-teman yang lain, cerita lain boleh. Ini kebetulan ada 2 dokter mata tidak janjian sih memang. Tapi dokter yang lain juga kalau teman-teman mau sekolah lain, jurusan lain kita bisa cerita. Atau mungkin mau apa? Bagaimana ambisi? Ini ada yang cowok nggak? Yang mau jadi bapak rumah tangga tadi boleh bersuara? Iskak Raharjo. Gimana Iskak? Halo? Iya dok. Iya. Gimana Iskak? Setelah lulus coba Iskak cerita dulu deh. Pengen jadi bapak rumah tangga sekarang semester berapa nih? Semester 6 dokter. Jurusan? Kedokteran. Kedokteran ya. Berarti sebentar lagi mau panum ya? Iya dok. Iya. Jadi kepikirannya lulus dokter mau jadi bapak rumah tangga nih Iskak? Tidak dokter. Oh tidak. Jadi lulus mau jadi apa sekarang? Masih berdoa dok.
buat dikuatkan. Halo, Iya, masih berdoa dok. dikuatkan untuk menjalani 2 tahun menjadi dokter atau dikuatkan seperti apa nih? Menjalani visi Tuhan dok. Ngeri banget ya. Visi Tuhan seperti apa, Isak? Ya, saya mendapat itu sih dok, kayak jawaban dari doa-doa saya. Oke. Iya. Berarti ada yang Isak gumulkan. Sebenarnya visi Tuhan buat hidup saya ini seperti apa nih gitu. Ini masih terus digumulkan terus ya sama Tuhan ya. Iya, betul dokter. Kalau Iskak mendengar bahwa jawaban Tuhan seperti apa? Kalau tadi saya SWOT analisis, kalau tadi Dr. Samuel juga ya tadi bisa dengan apa? Oh ini jawaban Tuhan. Kalau Isak gimana, Isak? Secara tiba-tiba sih dok, langsung kayak dikasih jawaban gitu dok. Merasa di hati gitu loh dok, kalau oh ini dari Tuhan gitu. Oh gitu. Termasuk juga sekarang masuk di kedokteran juga, ini jawaban dari Tuhan nih. Tuhan memang pengen saya jadi dokter gitu ya. Iya, sudah lama sih dok kalau itu. Oke. Jadi nanti lulus ke depan mau jadi seperti apa juga sekarang masih bertanya dan bergumul kepada Tuhan gitu. Betul dokter. Pernah ada tadi dalam lembah kekelaman atau selalu padang aja hidupnya Iskak? Pernah dok, waktu awal-awal masuk kedokteran. Itu kan dari masyarakat umum ya, terus masuk ke dunia medis kan agak butuh penyesuaian. Seperti itu aja sih dokter. Oke, jadi kalau pemahaman Isak sendiri, kita boleh nih berambisi sekarang? Menurut saya boleh dokter. Soalnya kalau kita nggak punya tujuan atau purpose, ya percuma kita hidup dok. Seperti itu dok. Jadi harus punya tujuan, harus punya purpose. Makanya kita hidup sekarang ya. Iya dokter. Life purpose. Oke. Ada yang Isak mau tanyakan nggak soal firman ini? Tidak sih dok, tapi saya lebih kayak dapat jawaban kalau misalnya happiness kita tuh lebih ke Tuhan daripada bergantung sama happiness yang dibuat sama manusia. Oke, jadi apa yang Isak dapat dengan sharing kita pada sore hari ini? Yang saya dapat sih kalau misalnya kita hidup tuh kita untuk Tuhan sih dok, bukan karena nyari keamanan buat diri kita sendiri, kesejahteraan kita, seperti itu dok. Kalau yang saya dapat dari ini. Oke. Berarti ke depan tadi ya triangle of happiness-nya sudah pokoknya triangle-nya ya benar-benar triangle of happiness in God ya, bukan betul. pada manusia lagi ya. Iya, betul dok. Okay, security in God, purpose of God, relationship with God ya. Oke. Terima kasih Isak. Teman-teman yang lain, apa nih yang didapat dari teman-teman dengan kita sharing pada sore hari ini? Waktu kita masih berapa, Beatrice? Masih ada waktunya? Atau sudah habis waktunya? Masih ada dokter mungkin. Masih ada. Iya. Yang lain, teman-teman yang lain, apa nih yang didapat? Boleh sharing deh, boleh cerita. Halo, sambil nunggu ya. Ya. Ya mungkin ya Gimana, saya dapat sesuatu sih tadi ya dari sharingnya siapa tadi ya, saya lupa. Saya lupa tadi ya. Jadi yang tadi triangle of happiness tuh bisa jadi ini ya media untuk kita nguji ambisi kita. Nah kalau misalnya itu nggak kesampaian misalnya ya, misalnya tujuan kita nggak kesampaian, apakah kita kecewa? Apakah kita jadi sedih? Apakah kita jadi terpuruk? Nah itu jangan-jangan itu ambisi kita sendiri.
Biasanya itu tanda-tandanya seperti itu. Yang kedua, kalau kita misalnya tujuan kita nggak kesampaian, kita bisa legowo gitu ya, misalnya lah itu justru mungkin apa namanya ya, kita dikasih kekuatan sama Tuhan untuk tujuan yang lain gitu istilahnya. Jadi kalau saya tadi dapatnya, oh iya nih, kalau saya masih stressful dengan apa yang, dan apa ya, effortful dengan apa yang kita mau capai, itu berarti itu ambisi saya mungkin gitu. Terus kalau kita nggak jadi nggak dapet cita-cita kita itu, kita jadi kecewa, kita jadi marah sama situasi, kita jadi marah sama orang, menyalahkan orang lain. Mungkin itu tuh ambisi kita, bukan ambisi Tuhan ya, karena nggak pernah tuh Yeremia 29 ayat 11 bilang kita apa rancangan kekecewaan gitu, nggak ada. Ya rancangannya rancangan ya kebahagiaan, masa depannya penuh harapan gitu. Ya harapan itu tuh kalau harapannya hilang itu berarti ambisinya mungkin salah. Itu salah satu cara menguji ambisi mungkin ya gitu. Oke, terima kasih Dokter Kartika. Teman-teman yang lain, apa nih yang didapat? Safira, nah, Safira hadir nggak? Halo, Safira. Iya, dokter. Nah, Safira dapat apa, Safira? Ya, sebelumnya maaf tadi telat banget masuknya. Tadi masuknya di akhir-akhir, soalnya masih ada kuliah. Iya. Jadi, tadi yang saya dapatkan dari sharing Kak Kartika sih terutama. Jadi kita harus mencari tahu lebih dalam lagi bahwa apa yang kita mau, apa yang kita kehendaki, apa yang menjadi ambisi kita itu bukan untuk diri kita sendiri, sama seperti yang tadi. Jadi kita harus benar-benar mencari tahu kemauan Tuhan untuk diri kita agar nantinya juga, ya saya yakin kalau udah memang jalan Tuhan kan pasti dilancarkan ya. Jadi ya kita harus tahu apa yang Tuhan mau agar kedepannya juga akan lancar dan dapat memuliakan nama Tuhan seperti itu, Dok. Oke, Safira. Safira semester berapa ya? Saya semester 2. Oh, semester 2. Oke. Nanti mau jadi dietitian ya? Iya, amin. Oke. Jadi kalau udah jadi dietitian, kontak saya lagi ya, Safira ya. Siap. Oke, teman-teman yang lain? Terus yang ini mungkin berarti ada yang masih preklinik atau dari mahasiswa ya. Jadi mungkin hal yang terlalu berat untuk mikirin masa depan saya tuh yang jadi apa gitu. Mungkin ya, oh nanti aja deh itu dipikirnya gitu. Tapi ya tadi ya, kalau kita malas mikir sekarang gitu, ya tadi kita setia aja. Kayak kita kenal Tuhan tadi kayak Dr. Samuel ya. Ya porsi kita itu dulu deh. Karena kalau kita kenal Tuhan, gini deh, kalau kita kenal sama supervisor nih ya, setiap hari nih kita koas, misalnya nanti koas ya, yang jadi kedokteran umum, kita follow satu residen yang fisiologis terus, nanti kita juga jadi akan fisiologi, sama kayak follow Yesus, nanti kita akan dengan gampang ngerti, oh ini nih Tuhan ada di sini nih, Tuhan nggak ada di situ, Tuhan ada di sini. Nah, jadi mungkin yang sekarang masih preklinik, masih berat nih pembicaraannya ya untuk jadi profesi apa, jadi bermisi di mana, apa segala macam masih berat. Enggak, ini enggak berat. Jadi ini kalian doakan dari sekarang, cari tahu Tuhan tuh kayak gimana ya, polanya Tuhan buat kehidupan kita. Terus yang kedua, lihat orang-orang lain yang kira-kira nih berintegritas tuh seperti apa. Jangan pernah lihat orang Kristen yang nggak berintegritas. Kadang nih kan orang Kristen yang tidak berintegritas misalnya. Jangan lihat orang yang Kristen berintegritas, tapi belajar dari orang-orang yang kita anggap ya udah apa namanya udah ini ya udah mencerminkan Yesus dalam kehidupannya dia gitu. Dari situ jadi nanti kehidupan kita ngerjain tugas tesis nggak asal namanya mahasiswa gelundung gitu, enggak, tapi ya kita dengan setia sungguh-sungguh ngerjain porsi kita sekarang gitu. Kalau sekarang kita nggak kepikiran, tadi kan ada beberapa yang jawab yang nggak kepikiran nih
ya bener sih, belum kepikiran. Dulu saya juga semester 2, semester 3, 6, itu sama sekali belum punya arahan. Bahkan jadi nggak kepikiran jadi spesialis itu juga nggak kepikiran. Tapi dari sekarang ya dekatkan diri kita sama yang sutradaranya hidup kita gitu, biar kita tahu nih mana jalan yang harus kita tempuh gitu. Oke. Cukup, teman-teman? Dr. Samuel, ada yang mau disampaikan lagi? Sudah cukup, Bang. Cukup ya, Dr. Kartika juga cukup ya. Ya, Teman-teman terima cukup? kasih. Ya, baik. Kita tadi sudah membuka firman dengan doa, kita tutup dengan doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh berinteraksi. Kami akhirnya semakin diterangkan mengenai berambisi. Kami mau Tuhan sekarang belajar setia setiap hari, mau dengar ambisi Tuhan kepada pribadi kami masing-masing. Apa ambisi Tuhan untuk kami lakukan di kemudian hari. Kami mau dengan dengar ambisi Tuhan, kami juga bisa semakin memuliakan Tuhan. Sama seperti Daud yang ikut purpose-nya Tuhan, keturunannya, generasi-generasinya bisa semakin memuliakan Tuhan. Kami juga mau Tuhan dengan teman-teman di PMKK ini, Yesus boleh jagai dan boleh berkati mereka, berikan api semangat roh yang terus-menerus menyala-nyala, bahwa menjadi anak terang, menjadi garam Tuhan di tengah perkuliahan, di tengah pergumulan mereka di pandemi yang sedang mengambil profesi. Biarkan Tuhan yang boleh menjawab masing-masing pergumulan dari mereka. Berdoa juga Tuhan buat pengurus PMKK, buat pembina dan semuanya, Yesus boleh urapi dan boleh jagai. Kalau sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami, biarkan Roh Kudus Tuhan yang menemani kami dan menjaga kami untuk sisa hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih sudah bekerja dari awal sampai akhir firman ini. Amin. Amin. Terima kasih banyak Dr. Jerry, Dr. Kartika, dan Dr. Samuel untuk